Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penulisan esai saya untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan dan kepribadian, khususnya bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Aji Agustia Budi dengan NIM 06101182530015. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebelum itu, kita pasti sering mendengar ungkapan seperti gabut banget sih, enaknya ngapain ya? Atau mager banget mau keluar saat kita berbicara dengan teman kita. Nah, ungkapan ini menggambarkan bagaimana bahasa anak muda itu berkembang sangat cepat. Nah, hari ini saya akan membahas esai yang berjudul Perubahan Pola Berbahasa Remaja Antara Bahasa Gaul dan juga Bahasa Formal. Nah, esai ini mencoba melihat fenomena bahasa gaul dari sisi data, dampak, dan juga langkah yang bisa kita lakukan. Nah, remaja saat ini hidup dalam dua pola bahasa sekaligus. Ada bahasa formal yang dipakai di sekolah, dan juga bahasa gaul yang berkembang di dunia digital. Nah, bahasa gaul bukan hanya untuk bergurau dan bercanda, tetapi bahasa ini membentuk identitas diri dan juga mempererat hubungan pertemanan. Astrella et al. 2025 menunjukkan bahwa penggunaan bahasa remaja bahwa sebagian remaja menganggap bahasa gaul ini lebih modern dan lebih ekspresif daripada bahasa baku yang terlihat kaku. Nah, fenomena ini menarik untuk dikaji karena penggunaan bahasa gaul yang semakin dominan mulai mempengaruhi kemampuan berbahasa formal. Nah, kondisi faktual, penelitian Raja Geguk et al. 2023 mencatat lebih dari 70% remaja khususnya daerah perkotaan itu memakai bahasa baku sebagai bahasa utama di dunia maya. Kata seperti nolep, besti, gabut, mager, dan lain sebagainya itu lahir dari kreativitas remaja. Panjaitan dan Devianti 2022 menambahkan bahwa bahasa gaul dianggap lebih menarik dan juga lebih praktis. Penelitian lain juga melihat bahwa kecenderungan remaja mencampurkan bahasa formal dan bahasa santai, bahkan di lingkungan sekolah. Nah, penelitian menemukan bahwa kebiasaan memakai bahasa gaul dapat mempengaruhi struktur tulisan formal. Bahasa gaul sering terbawa ke tugas akademik mahasiswa. Sari 2023 menjelaskan bahwa hal ini membuat remaja kurang minat terhadap kaidah bahasa baku. Nah, penelitian lain juga menilai bahwa penggunaan bahasa gaul yang berlebihan membuat posisi bahasa formal semakin melemah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya itu bukan pada bahasa gaulnya, tetapi pada sikap berbahasa yang kurang terarah. Nah, langkah perbaikannya yaitu menurut Raja Guguk et al. 2023, pendidik dapat menekankan pentingnya pendidikan bahasa yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa baku. Remaja perlu belajar memilih ragam bahasa yang sesuai dengan situasi. Sekolah bisa mengajak siswa menganalisis bahasa populer agar mereka itu dapat memahami perbedaan antara bahasa formal dan juga bahasa informal. Nah, Astrella 2025 menegaskan bahwa pemahaman bahasa baku tetap penting agar remaja bisa menjaga budaya bahasa Indonesia sekaligus ketepatan berbahasa. Keseimbangan itu menjadi kunci. Nah, sebagai penutupan, bahasa gaul itu bukan bahasa yang harus dilarang, tetapi bahasa ini bagian dari cara remaja untuk mengekspresikan diri mereka. Namun, penggunaan bahasa gaul yang tidak terkontrol dapat melemahkan kemampuan berbahasa formal. Nah, solusinya adalah untuk membangun kemampuan untuk menyesuaikan bahasa sesuai dengan kebutuhan. Penguatan literasi bahasa, pembelajaran yang relevan, dan juga pendampingan di ruang digital itu dapat membantu remaja menjadi penggunaan bahasa yang lebih cerdas. Nah, akhir kata, remaja yang baik adalah mereka yang bisa santai dengan teman tetapi juga lugas dan jelas saat berbicara di situasi formal. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari esai saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Pada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.